bersukacita pada sore hari ini. Kita sama-sama mau tetap antusias Bapak Ibu di penghujung akhir tahun ini, di minggu yang terakhir ini kita sama-sama mau lebih sungguh lagi kita datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh merefleksikan selama 1 tahun ini apa yang boleh kita terima semua daripada Tuhan. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk kita lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, dan sampai tahun demi tahun. Kita percaya penyertaan Tuhan gak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menjaga kehidupan kita, menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan sampai selamanya. Kita mau nyatakan Engkau yang sangat teramat baik dalam kehidupan kami, tapi Dia selalu bekerja dalam kehidupan kami. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Boleh sekali lagi Bapak Ibu sama-sama dengan imanmu, sama-sama kita katakan, walaupun angkat tanganmu dan katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap kita sama-sama mau percaya Kau yang punya kuasa, Kau yang punya kendali Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku, selamanya iman yang kami pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi dengan imanmu sama-sama mau kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu. Tuhan Yesus, walaupun masalah kami masih ada, apapun yang boleh kami alami di tahun ini, apapun yang boleh kami alami Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang pegang kuasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang pegang kendali. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun masalah kami sebanyak apapun yang kami rasakan, kami percaya Tuhan selamanya Engkau pegang kuasa. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan, selamanya kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi sebelum dalam kehidupan-Mu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Engkau ada di samping kami selamanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur.
bersyukur buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamanya kami bersyukur. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu, dan kami akan selamanya memuji nama-Mu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam, sama-sama mau kita imani dan katakan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Sama-sama katakan, walaupun masalahku masih ada, tapi kami mau percaya, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan Yesus kita Allah yang hidup. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Dengan imanmu katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi dengan imanmu, sama-sama kita katakan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berdiri di tempat ini, semua ada rencana-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dari hari ke hari hingga tahun ke tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan, untuk semua ada waktunya, dan Tuhan kami percaya Tuhan, di ibadah penutup di tahun ini kami mau merasakan lawatan-Mu yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berantusias mau memuji dan meninggikan nama-Mu, biar nama-Mu yang selalu kami tinggikan, dan kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia, berikan senyuman yang terbaik bagi kiri kanannya Bapak Ibu semuanya. Shalom, haleluya. Semangat kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun kita udah berada di penghujung tahun, tapi kita mau tetap merasakan sukacita Natal di tahun ini Bapak Ibu. Sama-sama kita menaikkan pujian kita. Sebab Dia lahir untuk kami, dan kita mau merasakan sukacita itu semua. Sama-sama kita mau katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia
Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama-sama dengan manusia. Sama-sama katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama katakan, Dia lahir bagi kami semua. Semua yang percaya katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama-sama jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sama-sama katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kami semua dan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih semangat lagi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir dan menyelamatkan kami semua Bapak Ibu. Sama-sama kita mau nyembah Tuhan kita. Kita mau katakan, pujiannya terdengar dari pulau dan benua. Amin. Sama-sama kita mau nyatakan. Sebab Dia lahir bagi kami semua dan menjadi sorak-sorai bagi dunia ini. Sama-sama mau kita nyatakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama dan kita akan bersatu dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus. Selamat memberi persembahan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan, kita mau rasakan setiap penyertaan Tuhan yang gak ada hentinya dalam kehidupan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita semua. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Setiap apapun yang mau disampaikan,
bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari semua harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, lurus terang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia dengan hormat sama-sama. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Kau adalah Bapa kami yang setia. Sekalipun seringkali kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa, seberapapun yang hadir pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kami sudah memuji-muji Engkau. Biarlah pujian kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan, mari Roh Kudus berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan apa yang hamba-Mu telah siapkan, Roh Kudus yang akan menyempurnakan, Roh Kudus yang akan menyampaikan, Roh Kudus yang akan berkata-kata, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Bapa dalam kerajaan surga, baik yang hadir maupun yang mendengar melalui YouTube Tuhan, semua kami diberkati Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang selalu memperbaharui semangat kami Tuhan. Firman-Mu yang memberi pengharapan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya. Tema minggu ini adalah Aku Kuat Karena Dia. Ya saudara, mungkin tema ini merupakan pesan bagi kita semua untuk tahun 2026. Ya, kita tahu kita akan kuat karena Yesus. Kita kuat karena Dia, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena harta kita, tapi karena Dia. Ya, saudara, ada seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang pendaki gunung. Ya, ketika dia mau naik ke atas gunung, tiba-tiba dia menemukan sebuah goa, saudara. Nah, pemuda ini penasaran, dia masuk ke dalam goa ini, dia melihat seekor naga, saudara. Seekor naga besar
ya. Dan di mulut naga itu ada mutiara yang tak ternilai harganya, saudara. Kalau saudara jadi pemuda ini, saudara ambil nggak mutiara itu? Ambil? Pasti ambil. Karena begitu kita dapatkan mutiara itu, ya kita bisa menjualnya dan mungkin kita akan banyak uang. Mungkin beberapa tahun kita nggak kerja pun, ya mutiara itu bisa membiayai si pemuda ini. Nah saudara, si pemuda ini dia berusaha untuk mengambil mutiara yang ada di dalam mulut naga ini. Alhasil tidak berhasil, saudara. Ya, si pemuda ini penuh dengan luka tangannya. Akhirnya dia keluar dari goa itu, ya dengan hasil yang sia-sia, saudara. Ya, dan dia tidak dapatkan mutiara yang indah itu, saudara. Akhirnya dia melanjutkan kehidupan sehari-harinya, saudara, dan sampai dia menikah dan bahkan dia punya anak, saudara. Ya, kemudian terus dia jalani, dia bekerja sebagai pekerja, saudara, ya di sekitar kaki gunung itu, sampai akhirnya istrinya meninggal, saudara, dan anaknya menikah dan meninggalkan dia seorang diri, saudara. Dia teringat dengan mutiara ini, akhirnya dia naik lagi ke atas gunung itu, saudara, ya, dia masuk ke dalam goa itu dan dia melihat, saudara, ya, ternyata mutiara itu masih ada di dalam mulut naga itu, saudara. Nah, tentunya dari masa dia muda sampai dia punya anak itu udah berapa tahun, saudara, kira-kira? Ya, mungkin anaknya itu udah umur 30 tahun ya, mungkin dia menikah sudah 35 tahun ya, saudara. Nah, mungkin anggap aja sudah 35 tahun, saudara. Nah, saudara tahu apa yang dia lakukan? Ya, dia berpikir dia tetap akan mengambil mutiara itu, saudara. Ya, di dalam hati dia apa, saudara? Dulu naga itu masih muda. Dulu naga itu mungkin masih penuh dengan tenaga, tenaganya full. Tapi sekarang saya yakin, saya percaya, ya, saya bisa mendapatkan mutiara ini karena apa? Naga ini pasti udah tua, tenaganya sudah berkurang. Ya, benar, saudara. Ya, dengan mudahnya dia bisa mengambil mutiara itu dari mulut naga, ya, dan dia berhasil mendapatkan mutiara itu dari mulut naga itu, saudara. Karena apa? Naga ini enggak lagi bisa menghajar dia, saudara. Karena apa? Tenaga yang sudah berkurang. Saudara, apa ilustrasi dari cerita ini? Artinya apa, saudara? Dalam hidup kita, naga ini melambangkan satu tantangan, saudara. Satu masalah yang setiap kali harus kita hadapi untuk kita bisa mendapatkan berkat Tuhan maupun anugerah Tuhan. Sekalipun anugerah itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma, tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan anugerah itu. Amin, saudara. Ya, nah kita percaya di dalam kehidupan kita, ya, kita nggak akan lepas dari yang namanya masalah, nggak akan lepas dari yang namanya problem, ya. Nah, kenapa, saudara? Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, ya, di dalam Kejadian 1, sebelum Tuhan ciptakan manusia, saudara tahu, ya, semua Tuhan ciptakan, pohon-pohonan, binatang, semua untuk apa? Untuk kebutuhan kita. Itu bentuk kasih Tuhan kepada kita, semua dia siapkan dulu. Ya, dia nggak ciptakan kita dulu, saudara, tapi dia ciptakan semua segala keperluan kita. Ini melambangkan apa, saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan, saudara. Segala keperluan kita, segala detil apa yang menjadi kebutuhan kita itu Tuhan siapkan. Ya, nah, tapi kita lihat ketika di dalam pasal ketiga, ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena tidak dengar-dengaran. Nah, saudara, kalau kita lihat dari Kejadian 1 dan Kejadian 3, ya, Allah menciptakan segala sesuatu, ya, Allah menyediakan segala sesuatu, tetapi kita lihat manusia yang tidak taat, manusia yang tidak dengar-dengaran, manusia yang akhirnya jatuh ke dalam dosa, sehingga harus apa, saudara? Ya, dampak dari pelanggaran itu adanya penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, letih lesu, dan berbeban berat serta keputusasaan. Artinya apa, saudara? Kalau kita lihat, ya, jadi setiap masalah, setiap penderitaan ada yang memang karena diri kita sendiri, ya, karena kesalahan kita sendiri. Ada juga yang disebabkan oleh orang lain.
atau ada juga yang memang Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidup kita. Nah, setidaknya ya saudara, kalau masalah itu datang karena diri kita sendiri, nah ini yang tidak harus kita lakukan saudara. Ya, nah ini yang harus kita perbaiki, ya, supaya apa? Kita pun kembali kepada jalan yang benar. Amin saudara ya. Maka jika ada yang bertanya, dari mana penderitaan itu? Yaitu saudara jawabnya. Ada yang dari diri kita sendiri, karena ulah kita sendiri. Ya, mungkin karena keselakahan kita, mungkin karena kebebalan kita, ya kan saudara. Nah, contoh deh, sekarang yang lagi trending, masalah RK, ya kan. Nah, itu kan penyakit yang apa saudara? Masalah yang dia bikin sendiri, ya kan. Banyak sekali sekarang problem, masalah perceraian, perselingkuhan, itu karena apa? Karena masalah yang dibuat sendiri saudara. Ya kan, karena apa? Keserakahan, keegoisan, ya kan, ketidakpedulian. Nah, semua ini terjadilah masalah karena apa? Karena diri sendiri. Nah, kalau masalah yang lainnya, ya penyakit misalnya saudara, kita sakit, wah karena apa? Kita makan yang gak pantang, kita makannya rakus, segala macam makanan kita makan, akhirnya kita sakit. Nah, itu yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang ada juga penderitaan atau masalah yang memang Tuhan izinkan. Tapi ketika manusia diperhadapkan dengan situasi yang ada adalah apa? Persungut-sungutan. Ya, dia bersungut-sungut. Dia katakan apa? Tuhan, aku udah setia, aku udah rajin ke gereja. Tapi kenapa? Aku tetap ada di dalam masalah, penyakitku enggak sembuh-sembuh, ya, masalahku, doa-doaku tidak kunjung Tuhan jawab. Nah, saudara, mengapa Tuhan belum menolong saya? Mungkin seringkali kita lontarkan pertanyaan itu ya. Mengapa Tuhan belum menolong saya? Nah, seringkali saudara, apa sih yang menjadi problem di dalam kehidupan kita? Saya percaya ya mungkin anak-anak kuliah ya, ketika mereka mulai berumah tangga, ya ketika mereka mulai bekerja, ya, mereka belum merasakan masalah yang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka mulai berumah tangga, babak baru permasalahan itu muncul. Masalah apa saudara? Rumah tangga. Ya kan? Mungkin dia bermasalah dengan mertua, mungkin dia bermasalah dengan mantu, ya, dan macam-macam di dalam rumah tangga ini permasalahan yang enggak kunjung selesai. Ya saudara. Nah, masalah apa lagi saudara? Yang kedua mungkin masalah ekonomi. Ya kan, istri yang boros, ya, suami penghasilan yang pas-pasan, tidak mencukupi, akhirnya setiap bulan menjadi kekurangan. Tidak bisa memanage uang, tidak bisa memanage penghasilan dengan baik, sehingga hidupnya selalu berkekurangan, bahkan mungkin akhirnya berhutang. Ingat saudara, ya, gereja kita sudah mengajar bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Kenapa diajarkan seperti itu? Supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, supaya kita bisa mengucap syukur. Ya kan? Kalau hidupnya merasa kekurangan, bagaimana dia bisa mengucap syukur? Tetapi orang-orang yang tahu mengucap syukur, dia akan memanage apa yang menjadi berkat Tuhan, apa yang Tuhan berikan. Ya, dia akan mengelolanya dengan baik. Ya saudara, nah mungkin masalah apa lagi yang biasa dihadapi? Kegagalan pekerjaan, ya kan? Mungkin kerja udah 2 tahun gajinya nggak naik-naik, ya kan? Bahkan mungkin tahun ketiga karena penghasilan yang nggak ada dipotong 50% ya saudara. Nah sering kali ini dialami ya saudara, ya nggak banyak orang ya. Dulu saya kerja di kontraktor ya, saya pernah kerja di kontraktor ya, bagaimana itu zaman-zaman orang dirumahkan ya, gajinya dipotong saudara. Nah itu pernah kejadian di kantor saya ya. Nah ini orang merasa gagal ya, kalau kita melihat orang yang mungkin dari level staff, supervisor, manager ya kan, GM bahkan direktur ya, tapi kok saya nggak pernah sampai di puncak atas ya, kita mengalami kegagalan ya, seringkali seperti itu. Dan saya percaya ini tidak akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Amin saudara. Ya, ketika kita hidup benar, ketika kita fokus kepada Tuhan. Ya, tadi pagi disampaikan bahwa kita ini sebuah pohon yang ditanam, ya, yang mempunyai akar yang kuat. Ya, kalau akar itu kuat, kita nggak akan mudah goyang, kita nggak akan mudah tercabut. Apapun masalah yang kita hadapi, kita akan tetap kuat, saudara. Ya, untuk itu kita harus berakar. Ya, kita bertumbuh. Ketika kita berakar,
ketika kita bertumbuh menjadi satu pohon yang kuat, angin sebesar apapun gak akan bisa menumbangkan hidup kita. Amin saudara. Ya, untuk itu saudara, mari kita miliki akar-akar yang kuat di dalam kehidupan kita. Akar apa? Kita berakar di dalam Tuhan. Ya, kita punya iman yang kokoh. Masalah tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Ya, masalah enggak membuat kita mundur daripada Tuhan, tapi kita tahu kalau Tuhan izinkan masalah itu, Tuhan akan siapkan pertolongan buat kita. Amin saudara. Ya, nah kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kata-kata yang saya tulis dengan warna merah, ya, seringkali ini yang menjadi kekhawatiran, ketakutan di dalam kehidupan kita, membuat kita bimbang. Ya, saudara, itu hal yang umum, hal yang wajar. Ya, saudara. Nah, setiap manusia tentu memiliki rasa khawatir dalam dirinya. Ya kan, ketika dia menikah, dia khawatir, nanti saya bisa hidup bahagia enggak ya? Ketika dia punya anak, ya kan, dia khawatir, dia bisa enggak ya menyekolahkan anak saya di universitas yang terbaik? Bisakah anak saya berhasil? Ya, ini kekhawatiran, ini ketakutan ya seorang tua ya saudara. Nah, mampu enggak kita membuat satu keluarga yang harmonis ya, keluarga yang diberkati Tuhan ya. Nah, enggak jarang kita manusia merasa gelisah saudara. Ya, mungkin dengan penghasilan kita ya, dengan keadaan ekonomi kita menjadi khawatir. Ya, tapi percaya saudara, apapun yang menjadi persoalan, kita kuat karena siapa? Karena Yesus. Karena ada Yesus yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, apapun masalahmu, saya percaya saudara, ya, Tuhan adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, sesuatu yang pasti tidak ada manusia yang tidak mengalami persoalan di dalam hidupnya. Ya, jadi untuk itu kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa menawar masalah, dan kita nggak bisa, oh Tuhan jangan kasih saya masalah, tidak bisa saudara. Ya, kadang-kadang saya katakan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita karena apa? Tuhan mau lihat seberapa besar iman kita kepada Tuhan, seberapa besar pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika imanmu, ya, bertumbuh dengan benar. Ya, imanmu yang punya iman yang kokoh, ya, Tuhan melihat dan kau tidak akan goyah sekalipun masalah itu bertubi-tubi. Ya, seringkali kan kita mengalami, aduh masalah satu belum beres, datang lagi masalah yang lain. Ya, masalah yang ini belum beres, datang lagi penyakit dalam kehidupan kita. Sehingga pergumulan itu bertubi-tubi yang harus kita alami. Tapi ingatlah saudara, ya, ketika Tuhan kasih itu semua untuk kita hadapi, Tuhan akan berikan jalan keluar. Amin. Ya, Tuhan akan berikan, Tuhan akan tolong di dalam kehidupan kita. Ya, pandanglah proses penderitaan itu menjadi satu proses alamiah. Ya, jadi jangan menganggap satu penderitaan itu merupakan satu kutukan, saudara. Tidak, saudara. Ya, penderitaan yang kita alami, penderitaan yang Tuhan izinkan itu merupakan satu proses untuk kita bisa lagi naik level di hadapan Tuhan. Ya, iman kita akan naik. Ya, iman kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalau kita baca ayat ini, aneh banget ini orang. Iya kan? Kok kenapa senang dengan kelemahan? Ya, senang dengan kesukaran. Ya, mungkin gak ada orang yang mau, saudara. Tapi kita lihat, ketika ayat ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus, ya, dia menulis ini bukan lagi bahagia, saudara, tapi di dalam pergumulan yang luar biasa. Ya,
kita lihat lagi, naik sedikit ke atas ya. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ayat ini ditulis oleh seorang Paulus ya, kita tahu ya Paulus ini sebenarnya bukan orang yang lemah ya. Paulus ini adalah orang yang kuat ya. Kita tahu sebelumnya Paulus siapa, tapi Tuhan pakai dia dengan luar biasa ya. Paulus ini orang yang berani ya. Nah, ketika Paulus mengalami duri dalam daging di dalam kehidupannya, Tuhan gak cabut durinya saudara. Kenapa Tuhan gak cabut duri dalam daging yang ada di dalam Paulus ini? Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan Paulus. Amin saudara. Kadang-kadang Tuhan gak cabut duri di dalam penderitaan kita saudara. Kadang-kadang Tuhan gak cabut masalah kita saudara. Karena apa? Ya, supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan kenapa Tuhan kok gak cabut duri dalam daging si Paulus ini? Ya, karena Tuhan tahu Tuhan mau pakai Paulus di dalam kehidupannya. Tuhan biarkan duri itu ada di dalam dagingnya. Tuhan biarkan saudara, karena apa? Ya, tujuan duri itu untuk apa? Kenapa Tuhan gak cabut? Karena duri itu mempunyai tujuan, yaitu kerendahan hati. Supaya Paulus ketika dia dipakai Tuhan, dia tetap mempunyai kerendahan hati. Dia tidak mengandalkan kekuatan dia, tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, dia tahu dia bisa melayani Tuhan bukan dengan kekuatan dia, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan Paulus. Nah, kemudian yang kedua, ya, duri itu mempunyai tujuan untuk penyempurnaan kuasa Allah. Saudara, kita tahu ketika kita menghadapi masalah, ya, kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kekurangan. Disitulah Allah bekerja di dalam kelemahan kita. Disitulah Allah bekerja di dalam kekurangan kita. Itu yang Tuhan mau saudara. Nah, kemudian duri juga melambangkan untuk keaslian pelayanan. Ya, tadi saya sudah katakan kenapa Tuhan biarkan itu terjadi. Ya, supaya Paulus, seorang Paulus benar-benar dia fokus untuk melayani Tuhan. Ya, seorang Paulus dia mau dipakai Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu ketika apa yang dia alami di dalam kehidupannya bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita, saudara, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Untuk itu nggak perlu takut, saudara. Ya, masalah boleh datang dalam hidupku, tapi Tuhan ada di depanku. Amin saudara. Ya, sekali lagi kita akan katakan bahwa aku kuat bukan karena aku, tetapi aku kuat karena Dia. Ya, hendaklah kita seperti Paulus ini saudara. Kita belajar ketika duri itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Duri itu ada di dalam daging kita. Tuhan biarkan itu terjadi. Supaya apa? Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita boleh digenapi. Amin saudara. Ya. Nah, kemudian kita lihat apa sih kelemahan saudara? Ya, kelemahan adalah kesempatan. Ya, kita tahu seringkali dia mah lemah. Dia mah banyak kekurangan. Ya, aduh saya ini punya kelemahan, aduh saya ini punya kekurangan. Nah, saudara tahu di dalam kelemahan itulah Allah bekerja. Di dalam kelemahan itulah Tuhan nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan itulah karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya saudara, nah kelemahan juga mengubah paradigma kita. Ya, jangan memandang kelemahan sebagai sesuatu yang memalukan. Ya, kita punya kelemahan apa? Oh, menganggap aduh jangan nih saya malu nih. Tidak saudara, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ya kita tahu Tuhan gak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin saudara. Ya, tetap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, gak perlu malu saudara. Ya, mungkin seringkali orang mengoceh, seringkali orang julid, seringkali orang mencibir dengan keadaan kita, dengan kekurangan kita, tapi percayalah saudara, ya, ketika itu Tuhan izinkan terjadi, karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, dampak kelemahan adalah
mencegah kesombongan, saudara. Ya, kadang-kadang kelemahan itu Tuhan berikan juga supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Kalau semuanya dalam hidup kita nggak punya kekurangan, kita nggak punya kelemahan, wah semuanya A+, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Amin, saudara. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan mendorong doa dan persekutuan yang lebih lagi dalam Tuhan. Ya, kelemahan juga membuat kita untuk semakin dekat bersekutu dengan Tuhan. Ya, yang ketiga, menyatakan kuasa Kristus untuk menaungi kita. Amin, saudara. Ya, jadi percayalah saudara, apapun yang menjadi kelemahan di dalam kehidupan kita, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Ya. Untuk itu saudara, biarlah kelemahan itu ya Tuhan pakai untuk menjadi satu kelebihan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, aduh saya rasanya nih udah berhasil nih, saya berhasil. Tapi tiba-tiba di luar ekspektasi kita menjadi orang yang gagal. Apakah kita bersungut-sungut saudara? Tidak saudara. Apapun yang kita alami ada di dalam rencana Tuhan. Ya, apapun dalam kehidupan kita, sedetil apapun, itu enggak akan luput dari pandangan Tuhan. Tapi percayalah, ya, Tuhan tahu siapa kita. Ya, Tuhan tahu apa yang akan kita lakukan. Ya, Tuhan lebih tahu saudara, karena apa? Dari dalam kandungan Tuhan sudah merancang hidup kita sedemikian rupa. Amin saudara. Nah, kemudian kita lihat apakah masih ada pengharapan? Ya, nah mungkin kalau tadi Paulus, Tuhan kenapa engkau enggak cabut duri dalam dagingku? Tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah saudara, masih ada harapan enggak di dalam persoalan kita, di dalam pergumulan kita? Ingat saudara, yang pertama, jangan putus asa. Tetapi ingatlah, Yesus tetap mengasihimu. Amin saudara. Ya, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi kesulitan, ingat saudara, seorang petani ketika dia mau menanam padi, ya, untuk dia bisa menuai, ya, atau dia bisa memanen padi-padinya, itu dia harus bekerja keras, saudara. Benar? Dia harus mencangkul, dia harus menabur, dia harus memberikan bibit, dia harus bisa menyirami sampai dia bisa apa? Mengambil hasil panennya, saudara. Untuk itu ketika petani itu putus asa, jika petani itu putus asa, bisa nggak saudara dia mengambil hasil panennya? Gak bisa saudara. Ya, di sini dikatakan jangan putus asa, tetapi ingatlah Yesus tetap mengasihimu. Ya, saudara, kita tidak tahu apa yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Kekhawatirankah, masalahkah? Ingat, jangan putus asa. Tuhan tetap mengasihimu. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah saudara. Kadang-kadang kitanya yang berubah. Kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kitanya yang gak dengar-dengaran saudara. Untuk itu saudara, apa yang menjadi persoalan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Tetap berdoa, tetap melekat pada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita berhasil, itu bukan kekuatan kita, itu kekuatan daripada Tuhan. Ya, Tuhan yang akan membela kita saudara. Manusia boleh merancangkan yang jahat untuk hidup kita, tetapi Tuhan yang akan mengangkat kita. Manusia boleh merendahkan kita, Tuhan yang akan meninggikan kita. Jangan putus asa saudara. Yesus mengasihi kita. Nah kemudian yang kedua, Tuhanlah si pemberi kekuatan, maka jangan andalkan kekuatanmu. Mazmur 25 ayat 3 katakan, ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan ketika hidupnya bersandar kepada Tuhan, ketika hidupnya fokus kepada Tuhan, ketika hidupnya mau melekat kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan mempermalukannya. Saudara, seorang petinju, untuk dia bisa memenangkan
pertandingan, ya, apa yang harus dia lakukan, saudara? Dia harus berlatih. Dia bukan berlatih sehari, dia bukan berlatih 2 hari, dia tidak berlatih sebulan, dia tidak berlatih 2 bulan. Ya, saya percaya kalau seorang petinju baru berlatih 3 bulan dan dia harus bertanding, saudara yakin dia akan menang? Enggak, saudara. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan dia harus mengikuti aturan pertandingan itu, dia baru bisa memenangkan piala, saudara. Ya, dalam kehidupan kita juga, saudara, kalau kita mau jadi orang-orang pemenang, kita harus berlatih, melatih iman kita. Berlatih, enggak cuma sehari, enggak cuma Tuhan saya udah setahun nih ikut Tuhan, Tuhan saya udah 2 tahun nih ikut Tuhan. Tidak, saudara, terus kita melatih iman kita. Ya, kadang-kadang masalah, kadang-kadang penderitaan, kadang-kadang cobaan itu membuat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, membuat iman kita lebih lagi kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ketika Tuhan izinkan, tetap fokus kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, biarlah karya Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu boleh dinyatakan, saudara. Nah, saudara, yang di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan ditinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Orang tua yang kaya, bos yang kaya, otak kita yang pintar, tangan kita yang rajin bekerja. Semua itu, saudara, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memberkati tangan kita, Tuhan akan memberkati pikiran kita, Tuhan akan memberkati rumah tangga kita, Tuhan akan memberkati anak-anak kita, Tuhan memberkati sampai kepada keturunan-keturunan kita. Kuncinya apa, saudara? Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain. Ya, punya orang tua kaya, punya saudara kaya, itu tidak menjamin, saudara. Ya, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati. Di sini dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa, saudara? Dia akan terus berkat itu akan terus mengalir, berkat itu akan terus mengalir. Untuk itu, saudara, mari kita belajar mengandalkan hidup kita pada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Ya, supaya kita tetap kokoh seperti pohon yang kokoh, yang berakar kuat. Ketika badai itu datang, dia akan tetap kokoh dan dia tidak akan mudah tergoyahkan. Nah, kemudian yang ketiga, miliki pengharapan kepada Yesus agar mendapat kekuatan baru. Saudara, semangat itu penting gak, saudara? Penting ya, saudara. Kalau bangun tidur kita udah gak punya semangat, aduh males kayaknya. Ya kan, kita nggak akan ke pasar. Untuk ibu-ibu ya, nah mungkin bapak-bapak juga kalau rasanya males, nggak punya semangat, udahlah nggak akan kerja, terus aja di tempat tidur. Di sini dikatakan milikilah pengharapan kepada Yesus agar mendapat kekuatan baru. Ya, Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 4 katakan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah itu tempat perlindungan, saudara. Enggak kepada suami, enggak kepada istri, enggak kepada anak,
enggak kepada anak, kepada orang tua, tapi Allah lah tempat perlindungan kita. Amin saudara. Ya, saya tidak mengajarkan untuk kita tidak berharap kepada suami ataupun istri, tidak saudara. Tetapi yang pertama, ya, tempat perlindungan kita adalah Yesus. Tempat perlindungan yang aman. Ya, suami bisa mengecewakan kita, istri bisa mengecewakan kita, anak bisa mengecewakan kita, orang tua bisa mengecewakan kita, tetapi hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Asalkan kita hidup benar di hadapannya. Ya, kita mengikuti setiap rencananya. Ya, kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seumur hidup saya, itu saya rasakan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, saudara. Ya, apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin, saudara. Ya, di sini dikatakan sekalipun ribut berbui, sekalipun keadaan orang di sana mungkin ribut dan sebagainya yang membuat iman kita goyah, tapi percayalah, tempat perlindungan kita adalah Yesus, tempat yang aman. Ya, Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, apakah hari-hari ini engkau menjadi letih, lesu, dan berbeban berat? Apakah hari-hari akhir di 2025 ini engkau sepertinya udah nggak punya semangat lagi? Ya, engkau sudah tidak punya pengharapan lagi. Ingat, pengharapan itu ada pada Yesus. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dialah sumber berkat kita, dialah sumber kekuatan kita, dialah yang selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus, saudara. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Ya. Nah, kemudian saudara, Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan dengan pikiran kita. Ya, dan percaya Tuhan. Tidak setengah-setengah, tapi Tuhan katakan apa? Dengan segenap hati. Artinya enggak setengah-setengah, saudara. Full heart. Ya, segenap hati kita mengasihi Tuhan. Ya, jangan bersandar dengan pikiran kita. Oh, kayaknya enggak mungkin deh Tuhan bisa berkati saya. Dari mana Tuhan berkati saya? Tidak, saudara. Kalau Tuhan mau memberkati engkau, cara apapun Tuhan bisa lakukan untuk memberkati engkau. Jangan berpikir, enggak mungkin Tuhan gaji saya cuma segini, saya bisa beli ini, bisa ini, beli. Enggak. Ya, kalau Tuhan nyatakan, Tuhan mau memberkati engkau, cara apapun Tuhan bisa memberkati engkau. Amin, saudara. Ya, nah kemudian Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang apalagi saudara yang menjadi kekhawatiranmu? Segala perkara, bukan satu perkara, bukan dua perkara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa, saudara? Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bekal di tahun 2026, saudara. Ya, mari miliki harapan bersama Yesus. Ya, miliki harapan itu bersama Yesus di tahun 2026. Sekalipun kelihatannya enggak mungkin, sekalipun kelihatannya aduh Tuhan enggak mungkin deh Tuhan, tapi tetaplah punya rencana, saudara. Tetaplah miliki pengharapan itu di dalam Yesus. Ya, karena kita tahu hanya di dalam Dia pengharapan itu ada. Mari saudara kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah engkau jika merasakan penderitaan. Jika bebanmu terasa berat, tetap bertahan. Jika hidupmu terasa pahit, nikmati saja. Don't expect too much. Jangan berharap dimengerti sama orang lain. Karena orang lain terkadang tidak mengerti kita. Bangkitlah dan hadapi perang sama isi kepala sendiri. Walau telah ditikam sama keadaan dan tetaplah tumbuh di tengah lahan tandus. Dan yang terpenting adalah ingatlah firman-Nya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu, jangan takut dan janganlah tawar hati sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Bekal untuk 2026. Tidak perlu takut lagi, saudara. Ya, tidak perlu takut lagi.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mampu melakukan segala perkara apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, amin saudara, gak ada lagi ketakutan kita. Mari saya undang pemain musik. Ya, saya akan tutup dengan satu kisah. Ya, saudara, mungkin kita pernah mendengar seorang Aristoteles ya, di sini. Dia terkenal dengan seorang yang sangat bijaksana. Satu hari ada seorang pemuda ingin menguji kebijaksanaannya, saudara. Dia datang kepada Aristoteles ini, ya, dia membawa seekor burung, ya. Burung ini dimasukkan ke dalam punggungnya. Dia katakan, saya mau ngetes nih, apakah Bapak Aris ini benar-benar orang yang bijaksana. Dia katakan kepada Pak Aris, Pak, saya mau tanya nih, si pemuda ini dia udah punya jawaban. Kalau Pak Aris bilang burung ini masih hidup, ya burung ini akan saya cekek. Ya, tapi kalau Pak Aris bilang burung ini mati, burung ini akan saya lepas. Ya, nah saudara tahu jawaban Pak Aris ini apa? Dia katakan apa? Anak muda, burung itu ada dalam genggamanmu. Mati atau hidup burung itu tergantung dari tanganmu. Artinya apa? Dia tahu saudara. Ya kan? Kalau dia katakan burung ini mati, maka dia akan mencekik. Ya kan? Tapi kalau dia katakan burung ini hidup, maka dia akan lepaskan. Nah, si Aristoteles ini katakan apa? Burung ini ada dalam genggaman tanganmu. Ya. Jika engkau menghendaki burung ini mati, maka dia akan mati. Jika burung ini engkau katakan hidup, dia akan hidup. Artinya apa saudara? Mati dan hidup kita ada dalam genggamannya Tuhan. Amin saudara. Untuk itu kita menentukan, ya, selain ada di dalam rencana Tuhan, kita yang menentukan mau melekatkah kita pada Tuhan. Ya, ketika kita melekat pada Tuhan, kita akan hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita menjauh dari Tuhan, maka hidup kita akan mati di hadapan Tuhan. Rohani kita akan mati. Amin saudara. Untuk itu saudara, tetaplah dalam genggaman Tuhan supaya kita tetap hidup. Amin saudara. Kita akan nyanyikan lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar. Bahwa kami sudah menerima kemenangan. Kemenangan atas masalah kami. Kemenangan atas pergumulan kami. Kemenangan atas penyakit kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup memberkati kami. Allah yang sanggup memulihkan kami. Biarlah Tuhan ini menjadi bekal kekuatan untuk kami 2026 Tuhan. Menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya, kami tetap berpegang teguh Tuhan. Kami punya Engkau Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa.
Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan, GSJA Cendrawasih Tuhan. Biarlah Tuhan 2026 Tuhan, tahun penuh dengan pengharapan Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat GSJA Cendrawasih Tuhan. Memberi kekuatan Tuhan, iman mereka terus bertumbuh Tuhan. Mereka boleh dipulihkan Tuhan. Mereka boleh semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup menolong kami keluar dari segala permasalahan kami. Allah yang sanggup Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak, dalam kerajaan surga hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Biar Roh Kudus terus akan berkata kepada setiap jemaat kami Tuhan. Roh Kudus yang akan terus berkata-kata Tuhan, mengingatkan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, waktu dan tempat saya serahkan. Boleh saya melihat tangannya yang terberkati pada firman Tuhan sore hari ini. Kita sama-sama sekarang akan mau memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan video pengumuman sepekan. Selamat memberi persembahan Bapak. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Uni Cahyadi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul 7 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Ibadah raya akan diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sudah diberkati hari ini, pada lambaikan tangan. God bless you. Jangan lupa untuk hari Kamis besok tanggal 31 kita ada ibadah jam 6 pagi, jam 6 sore. Hadir lebih dahulu, kita akan ramatama dan acara jam 7 malam. Jangan tinggal di rumah, saudara akan terus mendapatkan satu hal yang luar biasa. Dan kita juga akan ada launching logo GSJA ya lokal yang baru, dan juga kita akan menyaksikan tema kita untuk tahun 2026. Kiranya kita boleh menjadi saksi ya, supaya kita juga mendukung. Tahun ini adalah bicara tentang kesadaran. Biarlah 2026 ini akan menjadikan satu power ya, kekuatan buat kita. Kalau kita tadi katakan don't expect ya, jangan terlalu banyak berharap dengan apa yang ada di sekitar kita, karena pengharapan kita yang tangguh hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Jangan kepada manusia, jangan kepada siapapun. Ya, kalau kita kepada manusia pasti kita akan kecewa. Hanya kepada Tuhan. Sekali Yesus. Haleluya. Dan tanggal 4 ada doa pengurapan.
Jadi Bapak Ibu hadir semuanya, itu ada sekaligus perjamuan kudus, doa pengurapan, nanti sekeluarga kita akan doakan supaya memasuki 2026 kita semua ada dalam kemenangan-kemenangan baru. Hal ini dilakukan setiap awal bulan, di bulan Januari khususnya. Kiranya saya berharap Bapak Ibu semuanya bawa anak-anak semua, bawa suami istri lengkap supaya kita bisa doakan setiap ibadahnya. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Mari kita beri sama-sama, haleluya. Kita akan angkat tangan kita arahkan kepada hambanya Bu Uni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Apapun yang dia sudah sampaikan, mengingatkan kepada kami bahwa kami kuat semua karena Tuhan. Kalau hari ini kami bisa melakukan hal ini dan hal itu, lagi-lagi semua karena Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami. Kami adalah orang-orang yang telah dipilih, maka Tuhan bertanggung jawab untuk menolong kami, membimbing kami, menyertai kami. Berkati semua keluarga, buat istri, anak mantu semuanya Tuhan berkati senantiasa. Kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Bapak kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia yang sampai hari ini masih saja berlangsung dengan masalah alam yang begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah diam, Engkau tidak pernah tinggalkan. Seruan doa mereka Engkau jawab. Berikan saat ini keringanan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan saat mereka hadapi yang namanya masalah. Kami yakin Tuhan, kami semua tempat ini juga berdoa untuk merasakan apapun yang mereka sedang rasakan pada saat sekarang ini. Kiranya Tuhan tetap kuatkan mereka, ingatkan mereka kepada Tuhan, tetap bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Tiaplah orang-orang yang sudah melayani Tuhan hari ini, Tuhan juga memberkati. Para pemain musik, WL Singer, semuanya multimedia, kolektan, asyir, Tuhan memberkati. Jerih mereka tidak akan pernah sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Kiranya kasih Tuhan terus memakai hidup mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Mereka siap selalu dalam mengiring kepada Tuhan, siap selalu dalam memuji kebesaran bagi nama Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kami, mereka tetap setia apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah pada tanggal 31 nanti akan merayakan ibadah. Tolong cuaca semuanya ya Tuhan. Dan Tuhan juga akan mengiring kami untuk kami membawa perubahan di dalam setiap tahun dan tahunnya. Jemaat-jemaat dibangkitkan, jemaat-jemaat dihidupkan penuh dengan semangat baru Tuhan. Dan kami diingatkan untuk masuk dalam tahun kesadaran. Dan siap selalu untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun kesadaran. Tuhan telah berperkara di tahun tanggung jawab di tahun ini. Tapi kami percaya Tuhan di tahun kesadaran akan lebih lagi membawa jiwa-jiwa datang untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini yang dimana Engkau telah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Kita terima berkat Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
yang menyinari wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pembimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya. Kita semua dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masukmu mengalami curang berkat-berkat Tuhan, rumah tanggamu, bisnis usaha dan pekerjaanmu, studi kuliah dan sekolahmu, baik di dalam kesehatanmu dan juga di dalam pelayananmu. Tuhan akan menempatkan engkau seperti pohon di tepi aliran air, akan menghasilkan buah-buah pada musimnya. Apa saja yang jemaat Kesja Cendrawasih kerjakan, dibuatnya berhasil. Mari terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengiringan dan penyertaannya mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya.